Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas nikmat yang diberikan dari Allah, atas karunia, taufik serta hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita, sehingga hati kita inilah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan kaki kita, dan menggerakkan seluruh badan kita untuk menuju di majelis yang mulia ini, yang mana insya Allah pada menjelang siang hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus menambah hidayah kepada kita, terus menerus menambah nikmat kepada kita, dan terus menerus menambah semangat dalam hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tuturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah pada tahu bahwasanya kajian tematik pada menjelang siang hari ini bersama saya tentu tidak luput dari Al-Quran, karena saya sering mengisi atau mengajarkan tentang Al-Quran dan berbagai macamnya. Dan Bapak Ibu, dari tadi mungkin Masya Allah takjub sekali ya dengan hafalan oleh dua ustadz sebelum kita, yaitu Ustadz Ir dan Ustadz Amir ya. Ustadz Amir, yang mana hafalan hadis beliau, hafalan Al-Quran beliau ini ketika menjelaskan satu dalil, menjelaskan satu materi, ini berkesinambungan dengan dalil-dalil Al-Quran yang ada. Maka bagaimana sih gitu? Ada faktor atau ada cara dari jumhur ulama. Di sini saya mengambil cara dari jumhur ulama, yaitu seluruh ulama sepakat bahwasanya cara menghafal Al-Quran, cara menghafal hadis atau menghafal ilmu itu ada caranya. Dan cara ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Dan pada siang hari ini kita akan berbagi sedikit ya, bagaimana caranya supaya kita memiliki hafalan Al-Quran, hafalan hadis-hadis, hafalan qaul ulama dan sebagainya, ini dengan hafalan yang baik. Seperti sebelum saya lanjutkan, ada ibarat seperti ini. Saya orang Wonosobo gitu. Saya orang Wonosobo kota, kemudian setiap hari saya bolak-balik ke Jajar. Mungkin sekali bolak-balik ke Jajar, saya masih belum hafal jalannya, masih bingung desa atau kecamatan Jajar sih sebelah mana. Saya masih bingung kalau pertama kali berjalan dan belum pernah. Kemudian kedua kali bolak-balik sudah agak tahu sedikit. 3 kali bolak-balik sudah tahu ke Jajar sebelah sana jalannya lurus terus, nggak ada belok-beloknya, nggak ada tikungan-tikungannya. Kemudian 10 kali bolak-balik ke Jajar, maka sudah hafal di mana tikungan ke kanan, di mana tikungan ke kiri. Kemudian terus 20 kali bolak-balik Wonosobo ke Jajar,
Dan itu sudah menambah hafalan baru yang tadinya hafal tikungan ke kanan sebelah mana, hafal tikungan ke kiri sebelah mana, kemudian ditambah hafalannya di mana lubang di jalan itu di mana saja. Kemudian 30 kali bolak-balik sudah hafal tikungan ke kanan kiri sebelah mana saja, sudah hafal lubangnya di mana saja, dan 30 kali bolak-balik sudah hafal. Oh ini warung bakso sebelah sini. Oh ini warung pakaian sebelah sini. Oh ini warung apa toko bangunan sebelah sini. Oh sebelah sini biasanya ada tempat berhenti bis gitu. Jadi sudah hafal. Itulah hafalan. Kenapa ada yang disebut dengan hafalan mutqin? Mutqin itu artinya terbiasa. Ketika seorang itu memiliki hafalan Al-Quran mutqin, hafalan hadis mutqin, hafalan keilmuan mutqin, maka orang itu, beliau sudah terbiasa dengan ilmu tersebut. Ketika beliau sudah dikatakan bahwasanya dia memiliki hafalan mutqin, berarti apa? Beliau sudah faham, sudah terbiasa, bahkan beratus sekali sudah berkeliling di dunia Al-Quran, sudah berkeliling berkali-kali khatam, bahkan beratus kali khatam menghatam Al-Quran. Ada orang yang dikatakan hafal hadis mutqin, hafal Bukhari mutqin, hafal hadis riwayat Muslim mutqin, maka beliau sudah dipastikan pernah menghatamkan dan sering menghatamkan berpuluh-puluh kali kitab Bukhari, berpuluh-puluh kali kitab Muslim, bahkan hafal nomor hadisnya, hafal syarat-syaratnya, ansapa itu udah hafal sama sekali. Maka ini yang disebut dengan hafal, yaitu kita terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Dan hafalan apapun, bukan cuma Al-Quran, bukan cuma hadis, bukan cuma ilmu agama, hafalan apapun itu ketika kita ingin betul-betul hafal, kita ingin betul-betul bisa di luar kepala, maka kita lakukan dengan cara kita harus terbiasa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi, yaitu tentang menghafal dengan cepat. Ini disimpulkan dan ditutorialkan oleh para ulama ya. Saya mengambil dari kitab Tajwid Musawwar kalangan Syekh Aiman Rusdi Syuaib. Beliau salah satu pemegang sanad tertinggi sedunia. Dan beliau mengarang atau menulis kitab yang namanya Tajwid Musawwar, dan salah satu kitab yang menjadi rujukan ilmu tajwid seluruh dunia. Bahkan rata-rata pondok tahfidz itu memakai kitab ini ya, Tajwid Musawwar karangan Syekh Aiman Rusdi Syuaib. Dan beliau, alhamdulillah beliau masih hidup, beliau masih bisa menebarkan ilmu Al-Qur'annya, dan kita bisa melihat bahwasanya kita bisa mendengarkan kajian-kajian Al-Qur'an dari beliau, kajian-kajian tajwid dari beliau di berbagai media sosial. Apa itu hifdzu? Apa itu menghafal? Yang lebih tepatnya menghafal Al-Qur'anul Karim ya. Adalah meletakkan atau memasukkan nas Quran, meletakkan atau memasukkan nas Al-Quran dengan satu riwayat ya, ke ingatan yang paling dalam, ila az-zakirah al-amikah, keingatan yang dalam. Jadi apa itu menghafal? Menghafal adalah memasukkan nas, memasukkan lafal-lafal Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, kemudian kita ingat ya ke dalam ingatan yang paling dalam. Yang artinya apa? Kita nggak perlu mengingat lebih effort lagi, mengingat lebih sulit lagi ketika kita ingin melafalkan ayat yang pernah kita hafal. Contohnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita nggak perlu mengingat-ingat lagi gimana lafalnya, kemudian ada berapa ayat, kemudian panjang lebarnya di mana saja. Kita sudah tahu bahwasanya Al-Fatihah itu lafalnya seperti itu.
dan tidak perlu tahu dan tidak perlu berpikir secara lebih bahwasannya kita harus mengingat Al-Fatihah. Karena kita mengingat Al-Fatihah sudah di dalam ingatan yang paling dalam kita. Surah An-Nas, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas pun juga demikian. Kita nggak perlu mengingat lebih lagi untuk membaca surat itu. Dan juga sebaliknya, ada surat-surat yang belum masuk ke dalam ingatan yang paling dalam kita. Contohnya surat Al-Baqarah. Jujur saya pun belum bisa memasukkan surat Al-Baqarah ke dalam ingatan yang paling dalam saya. Saya belum bisa. Dan itu kemungkinan ya harus bisa gitu. Dan juga surat-surat yang lainnya. Maka ketika kita sudah berhasil menghafal Al-Fatihah, sudah berhasil menghafal trikul gitu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka kita akan menghafal surat-surat berikutnya, surah Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Zalzalah. Itu mudah. Karena apa? Satu level sama surat Al-Fatihah, satu level sama surat An-Nas, satu level sama surat Al-Ikhlas dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kita baru hafal juz 30 itu pun surat pendek. Baru hafal juz 30 itu pun surat pendek, kita nekat ngafal Al-Baqarah misalnya. Ketika kita udah menghafal, udah mulai ngafal, masya Allah, susahnya minta ampun gitu. Susahnya minta ampun. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang sudah hafal Al-Baqarah, kemudian dia lanjut surah Ali Imran, yang mana Al-Baqarah ini surat terpanjang, dan Ali Imran lebih pendek daripada surat Al-Baqarah. Ketika ada orang yang sudah hafal surah Al-Baqarah, kemudian lanjut ke surah Ali Imran, surat ketiga, maka bahwasanya, ini Ali Imran insya Allah mudah, bismillah, karena sudah hafal surah Al-Baqarah. Sudah hafal surah Ali Imran, tak lanjut menghafal juz 25, juz 25, 26, 27, 28. Jadi menghafal pun juga ada cara-caranya. Ada urutan-urutannya supaya tidak kesulitan ketika menghafal. Kadang-kala seseorang itu ketika ingin menghafal Quran itu dia kesulitan gara-gara salah memilih surat yang dihafal dulu. Salah memilih surat yang dihafal dulu. Contohnya udah hafal 30 nih dari An-Naba sampai An-Nas. Udah hafal, udah storage juz dari An-Naba sampai An-Nas, sekali duduk tanpa salah, bismillah, lanjut Al-Baqarah gitu. Itu berat Bapak Ibu sekalian. Harusnya dari juz 30 lompat ke juz 29 dulu. Baru kemudian dari juz 29 lanjut ke juz 28 yang ayatnya agak panjang sedikit untuk persiapan kita menghafal juz 1, juz 2, juz 3. Baru kemudian ketika sudah hafal juz 30, 29 dan 28 lanjut ke surah Al-Baqarah juz 1, juz 2, juz 3. Baru kemudian ketika Al-Baqarah sudah hafal, maka mau menghafal surat-surat berikutnya sudah mudah. Insya Allah dari juz 4, dari surah Ali Imran sampai seterusnya, insya Allah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah memasuki pemanasan, yaitu juz 28, 29, 30 sama surah Al-Baqarah. Yang mana ketika saya pernah belajar mengartikan Al-Quran. Ada metode mengartikan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran. Saya pernah mengikuti pelatihannya, bahwasanya latihannya memakai surat Al-Baqarah. Karena rata-rata 80% kata-kata atau kalimat yang ada di surah Al-Baqarah itu hampir ada di 30 juz. Jadi 30 juz ini, 30 juz Al-Quran ini 80%-nya kalimat dan kata-katanya ada di surat Al-Baqarah. Dan itu memang sudah terbukti dan sudah dihitung. Wa yang artinya dan ada berapa jumlahnya, ila yang artinya ke ada berapa jumlahnya, alif lam di Al-Quran ada berapa jumlahnya, itu sudah ada dihitung dan sudah ada datanya. Maka Masya Allah, jadi menghafal itu juga harus ada urutan-urutannya supaya kita lebih mudah lagi untuk mengingat-ingat
dan untuk memasukkan ingatan-ingatan kita dengan ingatan yang paling dalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menghafal itu dibagi menjadi dua. Ada ingatan pendek, ya, zakiratun qoribatun. Ada ingatan yang panjang atau ingatan yang dalam, zakirah amikoh. Apa itu ingatan yang pendek? Yaitu dia menghafal sekali dua kali untuk keperluan hari itu, untuk keperluan saat itu. Saya pernah disuruh doa. Pas itu doa doa kemerdekaan. Ada acara kemerdekaan, ada kajian kemerdekaan, saya disuruh doa. Itu sebelum ketika ustadznya sedang ceramah, saya kan bagian doa aja. Ketika ustadznya sedang ceramah, saya ngapal doa tentang kemerdekaan. Dan itu ngafalnya hanya sesaat dan digunakan saat itu juga. Turun panggung, yang terjadi apa? Hafalnya hilang. Dan sampai sekarang saya kalau mau melakukan doa itu harus ngafal lagi. Itu ingatan yang pendek, ya, ingatan yang hanya bersifat sementara. Kemudian ada ingatan yang bersifat panjang dan dalam, yang artinya ketika kita akan melantunkan lagi ayat-ayat yang pernah kita hafal, kita langsung ingat dan kita langsung bisa. Yaitu ingatan-ingatan yang butuh, ya, pengulangan dan butuh tekad. Butuh tekad dan butuh pengulangan berkali-kali sehingga akan masuk ke dalam ingatan kita, akan masuk ke dalam ingatan yang paling dalam kita. Sama seperti tadi, ya, ketika saya bolak-balik Wonosobo ke Jajar sekali, itu masih masih kelihatan jauh. Kok jauh sekali ke Jajar, ya gitu. Udah 5 kali, 10 kali bolak-balik gitu. Baru kemudian udah mulai hafal, udah mulai lancar jalannya, udah mulai mulus jalannya gitu. 20 kali bolak-balik, 30 kali bolak-balik sudah hafal sama sekali. Udah hafal bahwasanya ini bentar lagi ke kanan, bentar lagi ke kiri tikungannya. Awas bentar lagi ada lubang yang lumayan dalam, harus menghindar, seperti itu. Maka itulah yang disebut dengan ingatan yang dalam, ingatan jangka panjang ketika kita menghafalnya dengan penuh tekad, dengan pengulang-ulangan. Maka tinggal milih kita ingin memilih hafalan yang jangka pendek atau memilih dengan jangka panjang. Pengalaman saya ketika dulu di pesantren, saya pernah ngejar target hafalan. Bahwasanya saya dalam sebulan ini harus bisa menghafal sekian juz. Dalam sebulan ini saya harus menghafal sekian juz. Saya praktekkan. Dan saya satu lembar hafal setorkan ke ustaz. Selembar hafal setorkan ke ustaz. Terus. Dan tidak ada pengulangan, tidak ada tikror, dan tidak ada murojaah. Dan apa sebabnya, apa akibatnya? Ketika saya lulus, hafalannya hilang, Pak. Yang saya sudah susah payah dalam sebulan menghafal sekian juz dan tercapai, bubar semua. Akhirnya saya ulang lagi hafalannya. Saya ulang lagi, ketika lulus tak ulangi lagi, tak telatankan lagi gitu. Maka ini ketika kita ingin memiliki kekuatan ingatan yang dalam, maka kita pun juga harus mengulangi sebanyak mungkin dan tekadnya pun juga sebesar mungkin. Semakin banyak kita mengulangi hafalan kita, semakin kuat hafalan kita. Dan semakin kuat tekad kita untuk menghafal, semakin kuat juga hafalan-hafalan kita yang akan kita punya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada cara untuk menghafal. Tadi kan belum masuk ke caranya nih. Ada caranya untuk menghafal. Yang pertama adalah an-nazru bil aini, melihat dengan mata. Biasanya rata-rata itu orang menghafal itu kan menggunakan Al-Quran dipegang seperti ini. Nah, dipegang seperti ini. Ini pengalaman saya. Ketika saya menghafal Quran di pesantren, itu saya memegang Al-Quran di bawah seperti ini. Namun ketika saya setoran, itu saya harus menghadap ke depan. Itu hafalannya
bisa hilang. Makanya zaman sekarang itu rata-rata pondok tahfidz sudah menyiapkan apa namanya itu